Bismillah, Assalamualaikum adik-adik. Berikut ini kita akan belajar tentang manfaat atau salah satu manfaat dari kurva normal. Ya, sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang menghitung nilai Z, ya, nilai Z atau nilai standar. Ya. Berikut ini kita akan belajar bagaimana contoh penggunaan kurva normal. Nah, ini adalah bentuk kurva normalnya. Pelan-pelan ya. Gambar yang gelap itu yang disebut dengan luasan kurva normal. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 100%. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk proporsi 1, ya, 1 bagian maksudnya. Lah, sementara yang menjadi letaknya garis simetri, lihat garis simetri, gambar ini kan simetris ya. Garis simetri itu nanti itu letaknya nilai min atau rata-rata. Sehingga penyimpangan itu nanti akan dihitung ke kanan atau ke kiri. Nah, berapakah luasan masing-masing dari satu standar deviasi atau 2 standar deviasi? Ikuti slide berikut. Nah, ini dia adik-adik, luasan kurva normal, ya, sudah kita bagi berdasar luasan per standar deviasi. Lihat itu, kalau satu standar deviasi ke kanan itu luasannya 34%. Sementara kalau luasan dari 2 standar deviasi ke 3 standar deviasi itu luasannya 14%. Ya. Nah, kalau dari min ke standar deviasi ke 3 standar deviasi, ya kan, penyimpangan 3 standar maksudnya, itu total adalah 50%. Lihat, sama kan, ke kanan dan ke kiri. Itu sama juga ketika kita menghitung satu standar deviasi di bawah rata-rata, berapa persen luasannya? Sama, 34% karena simetris. Oke ya. Kita akan lihat contoh soal berikut. Ini adalah data dari 500 anak sapi di Sulsel yang berdistribusi normal. Ya, rata-rata beratnya 70,5 kg dan penyimpangan bakunya atau simpangan bakunya atau standar deviasinya 15 kg. Kalau ada pertanyaan seperti A, B, C, dan D ini, bisakah kita menjawabnya? Ya. Inilah salah satu kegunaan dari kurva normal. Jadi kita bisa memperkirakan berapa banyaknya sapi. Ya. Contoh untuk yang pertanyaan A. Berapa banyaknya anak sapi yang beratnya antara 70,5 sampai 85,5? Coba lihat, 70,5 sampai 85,5 itu kan 15 kg ya selisihnya ya. Itu artinya satu standar deviasi, ya kan? Karena 15 kg. Jadi dia nyimpang ke kanan atau lebih tinggi dari rata-rata sebanyak 15 kg atau satu standar deviasi. Bagaimana cara memperkirakan jumlahnya? Nah, ini seperti berikut ini. B dan C nanti dicoba juga. Oke adik-adik, ini adalah cara menjawabnya. Lihat ya. Rata-ratanya 70,5, standar deviasinya 15, ya kan? Itu berarti yang ditanya oleh soal ini adalah berapa banyaknya sapi yang penyimpangannya ke kanan itu
satu standar deviasi, ya kan? Nah, adik-adik bisa lihat, kalau satu standar deviasi itu berarti luasan kurvanya adalah 34%. Ya, kalau satu standar deviasi luasannya 34%. Itu berarti kita tinggal menghitung banyaknya sapi itu adalah 34/100 kali jumlah anak sapi tadi, yaitu berapa? 500. Jadi 34% atau 34/100 kali 500. Hasilnya ketemu 170. Artinya banyaknya anak sapi yang beratnya antara 75 sampai 85,5 itu adalah 170 ekor. Nah, bisa kan melakukan hal yang sama? Kalau ditanya misalnya yang nyimpangnya itu 2 standar deviasi. Jadi misalnya dari 70,5 sampai 100,5. Nah, itu berarti berapa? Ya, 34% tambah 14%. Ya, 48/100 kali 500. Ya. Dan seterusnya ya, bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti ini. Oke, nah ini jawaban untuk soal nomor D. Berapa banyaknya anak sapi yang beratnya kurang dari 45 kg? Coba, kalau dia kurang dari 45 kg, ya, itu berarti dia berada di mana? Di bawah atau di kiri min 2 standar deviasi. Nah, kalau di kiri 2 standar deviasi atau min 2 standar deviasi, itu berarti hanya ada 2%. Ya kan? Lalu berarti berapa ekor sapinya? Ya, 2% kali 500. Berarti hanya ada 10 ekor anak sapi yang beratnya kurang dari 40,5. Nah, soal B dan C, ya coba-coba ya, oret-oret sendiri di situ, tidak harus dikumpulkan loh. Latihan saja. Oke. Terima kasih, semoga bisa meningkatkan derajat kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.